Bagian pertama, makna kelahiran manusia. Every day is my birthday. Saya sendiri tidak tahu persis dari mana asal-usul tradisi merayakan ulang tahun kelahiran. Ketika tinggal di kampung, orang tua tidak pernah mengajari acara peringatan ulang tahun kecuali setiap datang 17 Agustus, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di lingkungan keluarga saya, tradisi ulang tahun kelahiran justru datang dari anak-anak. Bermula ketika mereka pada usia 4 tahunan memperoleh undangan dari teman sepermainan. Sejak itu, mereka mulai bertanya, kapan diadakan pesta ulang tahun di rumah dengan dihadiri oleh teman-teman sebaya sambil nyanyi-nyanyi, tiup lilin, potong kue, dan menerima hadiah. Pendeknya, ulang tahun adalah sebuah pesta dan doa sambil mensyukuri bahwa usia kita sudah bertambah 1 tahun. Tentu saja, istilah bertambah usia memang terasa pas bagi anak-anak. Sedangkan, bagi mereka yang berulang tahun di atas usia 60-an, mungkin saja yang terasa justru usianya semakin berkurang, bukannya bertambah. Sepanjang pengetahuan saya, tak ada perintah maupun larangan agama untuk menyelenggarakan peringatan ulang tahun. Ini wilayah netral, mubah, dan bisa menjadi kebaikan asal saja diselenggarakan dengan baik, bertujuan baik, dan dampaknya pun baik. Misalnya saja, sebagai ajang silaturahim, melakukan syukuran dan sekaligus renungan atas perjalanan hidupnya yang lalu. Saya terkesan ketika seorang siswa SMU menyelenggarakan ulang tahun bersama anak yatim piatu. Lalu, ada lagi yang bersama anak-anak jalanan. Berbahagialah orang tua dan guru mereka yang berhasil menanamkan rasa kepedulian dan kasih sayang pada putra-putrinya di saat kehidupan sosial didominasi oleh egoisme dan hedonisme. Dalam syair lagu ulang tahun, yang lebih penting memang bukan panjang umurnya, tetapi perlu diganti berkah umurnya. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan, berdoa mohon panjang umur dengan disertai banyak amal soleh dan rezeki halal melimpah. Ada lagi, ajaran Rasulullah yang sering kali kita pandang enteng, padahal pesannya sangat mendalam, yaitu menghayati bahwa setiap mau tidur, kita diajak memasuki alam kematian. Kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan asmamu, aku menjalani hidup, dan dengan asmamu, malam ini aku mau mati. Dalam psikologi Al-Quran, tidur disebut mati karena suatu tidur kita tidak berkuasa lagi untuk mengendalikan tubuh ini. Seakan jasad dan ruh telah terpisah untuk sementara. Jiwa yang tenang karena banyak beramal soleh serta menjalani hidupnya dengan tulus, maka ketika tidur, jiwanya juga damai. Bahkan, ada kalanya bagaikan memasuki kehidupan yang jauh lebih indah berupa mimpi. Di dalam kajian tasawuf diyakini bahwa mimpi itu memiliki berbagai ragam tingkat. Di antaranya, ada yang disebut mimpi yang benar, yang sesungguhnya merupakan pengajaran dari Allah yang diterima sewaktu jasadnya tidur. Namun, ruhani terjaga. Misalnya, mimpinya Nabi Yusuf ketika melihat bulan bersujud di hadapannya. Juga mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Begitupun perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan bahwa malam itu jasad Nabi bagaikan orang tidur. Demikianlah, sungguh mengandung pembelajaran yang amat dalam bahwa setiap malam seorang muslim diajak menghayati suasana kematian. Kita serahkan ruh dan badan pada sang pemiliknya. Dengan mengucapkan, Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, malam ini aku mau memasuki alam kematian. Terimalah semua amalku, dan ampunilah dosa-dosaku. Tiada hari tanpa bersyukur. Begitu bangun tidur, Rasulullah mengajarkan berdoa, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan kembali diriku setelah kematianku.
dan hanya kepadamu nantinya kami semua akan berpulang. Betapa indah dan dalamnya pesan doa ini, bahwa setiap pagi adalah hari kelahiran, sebagaimana setiap malam adalah malam kematian. Begitu terlahir kembali, yang pertama diucapkan adalah puji syukur pada Allah, dan dilanjuti dengan sholat subuh. Sekalipun sholat sendirian di rumah, mata hati dan pikiran sadar bahwa kita sholat berjamaah bersama sekian juta orang dan miliaran planet dalam waktu yang bersamaan. Begitu bangun tidur, sebuah tawaf kehidupan dimulai. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kaki melangkah, yang menjadi pusat gravitasi ataupun kiblat adalah Allah. Demikianlah kesadaran batin itu selalu tertuju pada Allah. Dan untuk menjaga kondisi itu, agar kita tidak menjauh dari orbit ilahi. Rasulullah mengajarkan untuk melakukan sholat zuhur, lalu asar, maghrib, dan isya. Ritual sholat itu idealnya adalah lebih dari sekedar peristiwa fisik dan mengulang-ulang bacaan doa, melainkan sebuah peristiwa emosional spiritual ketika sang aku yang fitri dan spiritual bertemu Allah yang Maha Pengasih. Rohani kita sesungguhnya setiap saat selalu ingin memperoleh kedamaian ketika merasa dekat dengan yang suci dan yang maha damai. Sholat adalah satu metode yang diajarkan Rasulullah. Sayangnya, daya tarik emosi, pikiran, dan kenikmatan fisik lebih dominan, sehingga kenikmatan rohani sewaktu sholat menjadi sulit diraih. Sadar dan yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha menjawab permohonan hambanya, mestinya peristiwa sholat merupakan forum dan pertemuan yang mengasyikkan. Bahkan lebih mengasyikkan dibanding mengobrol, curhat, atau ngerumpi dengan teman dekat. Jika kita bisa secara intens menghayati dan memberi makna, maka setiap hari adalah hari kelahiran dan juga hari kematian. Maka setiap hari kita melakukan pesta tasyakuran dan doa pertobatan pada Allah. Sungguh, manusia terlalu lemah, sebagaimana tergambar sewaktu tidur. Kita tidak mampu menguasai diri kita sendiri. Bahkan, kita tidak sanggup menentukan judul mimpi kita. Maka, berbahagialah yang mimpinya selalu indah, dan itu merupakan pembelajaran nasib kita di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan sewaktu hidup di siang harinya akan menentukan cerita mimpi di malam harinya. Kira-kira begitulah analog relasi dan sebab akibat antara kehidupan dunia dan akhirat. Selamat berulang hari, semoga panjang dan berkah umurnya. Every day is your birthday. Be cheerful and let's share happiness. Anak kandung budaya. Sebagaimana berlaku pada kita semua, secara genetik saya adalah anak kandung ibu dan ayah saya. Namun, secara kultural saya adalah anak kandung dan anak asuh lingkungan budaya Jawa yang bercorak Islam. Terlahir di desa Pabelan, Muntilan, dekat Candi Borobudur, Jawa Tengah, nuansa sinkretisme budaya dan agama memang terasa. Memang begitulah. Jika budaya Jawa ditelusuri ke belakang, maka akan ditemukan lapisan budaya Hindu-Buddha dan tradisi kejawen. Sedangkan Islam ada di lapisan permukaan. Khusus di desa Pabelan, warna keislamannya memang terasa kental, meskipun sebatas tradisi ritual. Namun secara intelektual, pemahaman Islam sangat miskin di lingkungan saya. Ada memang beberapa figur kiai yang pernah mengaji di berbagai pondok pesantren, terutama di Tegalrejo, Magelang. Namun, ilmunya lebih banyak untuk dirinya sendiri. Itu pun sebatas kitab-kitab klasik yang tidak dikembangkan pemahamannya untuk meresponi persoalan aktual. Dengan dibukanya pondok pesantren baru pada tahun 1965 oleh Kiai Hamam Ja'far almarhum, yang sebelumnya belajar di pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur, suasana keberagaman yang bersifat sosial lalu berkembang.
Pendidikan agama dengan model kelas bagaimana sekolah pada umumnya diperkenalkan. Saya termasuk siswa angkatan pertama yang jumlahnya pernah mencapai 32 orang. Mereka itu sebagian besar adalah anak-anak pengangguran yang sekolahnya maupun kerjanya tidak jelas. Maklum, desa yang tergolong miskin itu tidak memiliki tradisi kerja dalam sektor ekonomi yang mapan. Sehingga secara ekonomi, penduduknya juga berat untuk memasuki dunia pendidikan kota. Kecuali beberapa keluarga yang kebetulan memiliki lahan sawah agak luas untuk ukuran setempat. Berkat pribadi Kiai Hamam yang penuh wibawa, siswa-siswi yang sebelumnya bisa disebut pengangguran dan sebagian jebolan dropper out dari beberapa sekolah, suasana belajar bisa berlangsung sangat serius. Sekalipun pada awalnya hanya mengambil di tempat serambi masjid di ruang terbuka. Situasi desa Pabelan mungkin juga menggambarkan kondisi pedesaan pada umumnya di tanah Jawa yang sebagian besar tertindas oleh ekonomi kota. Apa yang disebut pembangunan dan modernisasi selalu terpusat di kota yang dikuasai oleh birokrat dan tengkulak. Sementara orang-orang desa hanya menjadi penonton, pengagum, dan termiskinkan. Adapun pendirian sistem sekolah pada dunia pesantren, ini juga merupakan gejala dan gerakan baru di berbagai pedesaan dan pesantren di Jawa khususnya. Sebuah masyarakat tradisional yang terkena sentuhan pendidikan modern, namun berjalan terseok-seok. Nilai-nilai lama semakin pudar, tawaran yang baru tidak meyakinkan hasilnya. Hidup dijalani dengan harapan, kebingungan, dan meraba-raba untuk menemukan jalan baru. Kalau ada, begitulah, saya dan teman-teman di desa bermimpi pun tidak berani untuk membayangkan bisa kuliah di perguruan tinggi, memperoleh pekerjaan kantoran, tinggal di rumah gedung, dan bisa berkunjung ke pulau-pulau lain yang katanya berjumlah 10.000 lebih. Kehidupan di desa saya adalah sebuah kehidupan hanya untuk bertahan, survive, bukan untuk berprestasi. Kami tak kenal istilah jihad. Tak ada istilah perjuangan, tidak pula pengabdian. Yang terasa adalah sebuah kepasrahan bercampur keluh kesah di hati serta keirian terhadap dunia lain yang tampak bergairah hidupnya. Dalam situasi psikologi sosial seperti itulah saya lahir dan tumbuh. Ketika masuk di dunia pesantren, ketika diajar oleh Kiai Hamam yang alumni Gontor Ponorogo, juga Ustadz Ahmad Mustafa dan Ustadz Wasid yang keduanya masih kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, emosi dan imajinasi saya terasa terhubung dengan dunia luar desa Pabelan. Mereka itu bagi saya terlihat demikian hebat. Mereka adalah orang sekampung saya, namun bisa mengelana dunia luar untuk belajar. Lalu saya bisa belajar dari mereka. Mereka adalah pahlawan yang telah membangkitkan imajinasi saya dan harapan saya untuk melihat dunia baru, sebuah dunia luar, sekalipun kami belajar hanya di serambi masjid. Di serambi masjid itu bertemu 3 arus budaya, yaitu budaya desa Pabelan yang miskin dan kalah, budaya Islam yang mengajarkan kepasrahan dan kesabaran ketika mengalami kekalahan di dunia, dan budaya pendidikan kota yang membangkitkan imajinasi saya pada dunia kampus yang sangat indah, namun sekaligus menyakitkan karena secara ekonomi tidak mungkin terjangkau. Saya heran dan mencoba melakukan analisis rasional. Bagaimana saya bisa keluar dari orbit desa yang miskin dan pasif itu, sehingga untuk ukuran kampungku, saya melesat bagaikan anak panah melepaskan busurnya. Apa yang saya raih dalam konteks nasional dan peradaban tentu amat sangat kecil. Tanpa kehadiran saya, negara dan dunia juga tetap berjalan. Islam tak akan lebih maju atau menjadi mundur oleh peran saya. Tetapi saya tertarik menganalisis ini sebagai rasa syukur pada Allah. Terima kasih pada guru-guru saya dan mungkin
sebagai sebuah model kasus pergulatan santri desa ketika menghadapi derap modernisasi dan perubahan yang sulit dimengerti arah dan hasilnya. Yang paling mendasar adalah doktrin dan ajaran Islam yang saya terima di pesantren telah membuat mata terbuka dan keyakinan terbangun bahwa dunia ini sesungguhnya kecil, karena hanya Allah yang Maha Agung. Allah adalah pemilik tunggal dan paling sah terhadap alam raya seisinya. Manusia punya hak yang sama untuk bermain-main dan menikmati semua fasilitas yang tersedia di muka bumi ini. Coba dan raihlah kenikmatan dunia dengan perjuangan yang benar. Tetapi kalaupun gagal, kemenangan di akhirat sudah pasti menunggu. Jangan putus asa dari rahmat Tuhan di dunia, karena hidup ini sesungguhnya berlangsung hanya sebentar. Ada ungkapan Arab yang menempel di benak saya. Segala sesuatu yang pasti akan terjadi berarti dekat. Kematian adalah kepastian, maka mati adalah dekat. Bahkan lebih dekat dari kemungkinan kamu jadi orang kaya ataupun jadi sarjana. Keyakinan ini begitu kuat tertanam sejak saya masih di pesantren. Mungkin sekali keyakinan ini yang membuat saya menjadi merasa enteng menjalani hidup. Berani mencoba dan memasuki wilayah baru dengan segala kesulitannya. Bukankah hidup adalah permainan saat? Peran apa yang hendak kamu ambil? Lagi-lagi, mungkin cara pandang ini yang telah memberikan motivasi pada saya untuk menjawab tawaran peran drama kehidupan, lalu berdiri menatap ke muka. Tidak tertarik berlama-lama, terjerembab di desa Pabelan yang beku. Waktu itu saya berkata, "Selamat tinggal Pabelan." Tidak ada yang menarik bagi saya untuk lama-lama di situ. Terima kasih pondokku yang telah membantu dan membimbing diriku untuk membangun mimpi-mimpi baru yang tidak mungkin aku temukan di desaku. Sabda, bahasa, dan budaya. Realitas ini pada awalnya tercipta dari sabda. Ketika Tuhan berfirman, "Kun, jadilah." Maka sabda berproses menjadi benih dan pohon realitas jagat semesta. Berapa lama serta bagaimana proses itu berlangsung, nalar dan pengalaman manusia tidak akan sanggup menjangkaunya, kecuali hanya menduga-duga. Terlalu akbar hakikat jagat semesta ini untuk diketahui secara pasti, karena manusia sendiri hadir dan terus menghilang dalam rentangan ruang dan waktu yang dia sendiri tidak tahu persis ujung dan pangkalnya. Bagaikan partikel debu dalam lautan semesta yang maha luas, secara fisikal, manusia tak memiliki suatu apapun yang pantas dibanggakan ketika dihadapkan pada blueprint Sang Pencipta dalam mengendalikan permainannya yang maha agung dan penuh misteri ini. Jagat raya adalah hamparan teks sabda Tuhan untuk dibaca bagi mereka yang memiliki akal budi yang bersih dan hening. Dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Max Born, Albert Einstein menulis, "You believe in God who plays dice, and I in complete law and order." Barangkali keduanya benar, baik Einstein maupun Max Born. Boleh jadi surat itu yang kemudian mengilhami Ian Stewart, sehingga terbit bukunya Does God Play Dice? The Mathematics of Chaos, 1993. Buku ini memang mencoba membaca sabda Tuhan dengan pendekatan matematis terhadap hukum kosmologis yang mengatur keseimbangan eksistensi jagat semesta. Mengingkari dan menentang sabda Tuhan, oleh karenanya sama halnya dengan melawan hukum keseimbangan kosmik, baik dalam skala jagat besar maupun jagat kecil. Pada akhirnya, sudah pasti manusia yang kalah. Dalam pada itu, misi kehadiran para avatara atau nabi-nabi suci utusan Tuhan adalah untuk menyampaikan sabda yang terucapkan dan tertulis untuk memperingatkan manusia
agar mereka menghormati dan turut memelihara keseimbangan kosmik, yaitu sabda yang tercipta dan sabda yang terucap. Mengapa perlawanan manusia terhadap Tuhannya bisa merusak keseimbangan kosmik? Karena, sebagaimana keyakinan para mistikus, manusia merupakan agen Tuhan dalam jagat raya ini, yang dipinjami kemampuan untuk ikut serta memelihara keteraturan kosmik. Kalau kepercayaan dan pinjaman Tuhan itu disalahgunakan, maka bisa berakibat tercemarnya lingkungan kosmik dan sosial di mana manusia berada. Sebagai agen Tuhan, manusia diberi keunggulan tertentu, terutama pada kapasitas head, heart, and hand. Tetapi, semua ini baru bisa bekerja lebih sehat jika dalam operasionalnya sejalan dengan sabda-sabdanya. Di samping jagat raya adalah jelmaan sabda Tuhan. Beberapa sabdanya yang khusus, ucapan dan tulisan, disampaikan pada sekelompok umat dalam ruang historis tertentu, karena memang dimaksudkan agar ikut bekerja dalam kiprah mereka. Dalam iman Kristen, sabda ini menjelma dan terkomunikasikan dalam dan lewat diri Yesus Kristus. Sedangkan dalam tradisi Yahudi dan Islam, sabda menjelma dalam kata dan suara yang kemudian terabadikan dalam bentuk kitab yang tertulis. Islam sangat tinggi penghargaannya pada sabda Tuhan yang tertulis, karena Al-Quran diyakini sebagai kalam Tuhan yang suci, baik isi maupun redaksi bahasanya. Begitu pentingnya firman, sabda atau kalam yang dengannya Tuhan berkomunikasi dengan manusia, sehingga Tuhan memberi manusia alat untuk merespons sapaannya, berupa kemampuan berbahasa. Bahasa pada dasarnya identik dengan penalaran akal budi, yang dengannya manusia mengekspresikan dirinya serta membangun dunianya. Yang pertama dibangun oleh manusia adalah dunia simbolik yang dirancang dengan tanda-tanda. Head bekerja dalam tataran bahasa abstraksi. Heart tampil memberikan energi dan motivasi. Lalu hand terampil melaksanakan cetak biru. Head dan kehendak heart untuk diwujudkan dalam praktik. Bahasa sebagai realitas ontologis. Perjalanan panjang sabda Tuhan yang kemudian ditransformasikan manusia dengan kemampuan bahasanya, pada gilirannya menjelma menjadi kebudayaan. Dengan mengikuti alur pemikiran ini, kebudayaan adalah manifestasi dari kapasitas bahasa akal budi serta aktualisasi dari kebebasan manusia untuk menjadikan sabda menjadi budaya. Fenomena negara, birokrasi, perilaku politik, dan segala macam aturan serta norma kehidupan manusia tak lain adalah teks yang tertulis dan terlembagakan dalam kertas maupun lembaran sosial sebagai ekspresi bahasa batin, inner language, ke dalam bahasa praktis, praksis language. Karena dunia manusia diawali dibangun serta dipelihara oleh dan dengan sabda, yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk bahasa, maka jika dunia bahasa mengalami krisis akibatnya, keseimbangan kosmik dan sosial bisa gonjang-ganjing. Di sini perlu diingat bahwa artikulasi dan ekspresi bahasa bisa dalam bentuk ucapan, tulisan, gerak tubuh, dan ekspresi lain. Ucapan hanyalah sebagian kecil dari berbahasa. Perhatikan bahasa orang bisu, meskipun ucapan adalah saluran paling vokal dari aktivitas berbahasa. Meskipun bahasa ucapan paling mudah dan vokal untuk dikemukakan, namun ia memiliki kelemahan yang serius. Bagi orang yang memiliki integritas tinggi, ucapannya memang bisa dipegang dan dijadikan indikator dari keluhuran budi serta kedalaman ilmunya. Tetapi sebaliknya, seringkali kita dijumpai bahasa ucapan digunakan sebagai topeng untuk menutupi agar kebusukan seseorang tidak terlihat oleh orang lain. Oleh karenanya, dalam dunia akademis, bahasa tulisan dijadikan standar karya keilmuan, agar kapasitas keilmuannya mudah diuji
dan diapresiasi oleh orang lain. Lebih dari itu, kalau saja prestasi peradaban seseorang atau suatu masyarakat tidak diawetkan ke dalam bahasa tulis, generasi berikutnya akan rugi, dan berbagai bangunan peradaban berarti harus dimulai dari nol. Maka, sangat benar jika dikatakan bahwa peradaban manusia ini mengalami loncatan dan pengkayaan yang luar biasa besarnya setelah ditemukannya mesin tulis dan mesin cetak. Bayangkan saja, kalau saja manusia tidak menciptakan sistem tanda, terutama bahasa tulisan, maka hasanah peradaban masa lalu akan hilang. Warisan para pengubah sejarah, terutama para nabi suci, masih memiliki pengaruh kuat hingga kini, lantaran ajarannya yang terpelihara dalam bahasa tulis. Lagi, bukankah kehadiran Tuhan juga menjelma dalam sabda? Ini berarti bahasa bukan sekedar media komunikasi, melainkan sebuah realitas ontologis yang bereksistensi dan tumbuh dalam panggung sejarah. Dampak krisis bahasa. Jika bahasa merupakan realitas ontologis, dan ucapan serta tulisan merupakan ekspresinya yang paling komunikatif dan berpengaruh, apa jadinya sebuah bangsa dan negara jika ucapan dan tulisan para penguasanya mengalami krisis wibawa? Pelecehan bahasa sama halnya dengan pelecehan martabat, serta peradaban manusia yang berakibat pada rusaknya tatanan kosmik. Jika ucapan penguasa tidak lagi memihak pada hati nurani yang benar, jika keputusan hakim tak lebih sebagai topeng untuk menutupi wajah korupnya, kalaulah siaran pers maupun televisi tak lain dari permainan kata-kata tanpa realitas, seandainya surat referensi, kwitansi, maupun pembukuan uang negara telah terkena manipulasi, maka tunggu saja ambruknya tatanan bernegara dan bermasyarakat. Mengapa? Berbeda dari dunia hewan, ciri dunia manusia adalah dunia simbolik, dunia sabda, dunia bahasa yang dengannya peradaban ini dibangun. Tuhan membangun dunia dengan sabdanya, lalu manusia menerima dan mengembangkannya dengan dunia bahasa. Bayangkan, kalau manusia berhenti berbahasa, perhatikan pula apa yang akan terjadi jika bahasa mengalami krisis wibawa. Jika dialog dengan bahasa, lisan ataupun tulisan telah mengalami krisis dan kehilangan kredibilitasnya, bukankah akhirnya dan sialnya bahasa kekerasan yang akan tampil?